Selamat datang di channel Investor Jangkrik. Channel ini akan membahas tentang investasi cryptocurrency, blockchain, dan investasi pada umumnya. Ini adalah video pertama gue, jadi pastikan lo subscribe supaya dapat notifikasi jika gue mengupload video-video berikutnya. Mari kita mulai. Video kali ini adalah penjelasan sederhana tentang blockchain dan cryptocurrency. Gue mau bawa 5 sifat blockchain kali ini. Sebenarnya sifatnya lebih banyak, cuman untuk memulai kita pakai 5 sifat dulu. Karena gue juga, background gue bukan dari technical, gue bukan developer. Jadi video ini ditujukan untuk orang-orang yang lebih awam. Blockchain itu terdesentralisasi, tidak perlu percaya ke pihak ketiga. Nanti kita bahas lebih lanjut maksudnya itu apa. Terus blockchain itu transparan, susah dihack, hampir nggak mungkin. Immutable, nggak bisa dibatalkan. Dan yang terakhir susah untuk dimatikan. Hampir tidak mungkin juga. Maksudnya itu apa sih kalau blockchain itu terdesentralisasi? Distributed ledger, tidak perlu percaya ke pihak ketiga. Nah ini gue udah bawa contoh di sini yang simple aja. Misalnya lu datang ke kafe mau beli kopi. Lu sebagai pelanggan lu punya bank. Terus bank lo itu ngasih kartu kredit ke lo. Terus kartu kreditnya itu kan ada jaringannya kan, ada tulisannya Visa atau Mastercard misalnya. Di cafe itu lo milih kopi, terus lo ke kasir, lo gesek tuh kartu lo. Nah si cafe itu percaya bahwa lo punya duit atau misalnya kartu kredit, berarti kan itu uang gimana pun caranya akan sampai ke akunnya si cafe. Nah mereka percaya bahwa hal itu terjadi, transaksi itu terjadi. Kenapa mereka bisa percaya? Ya karena ada pihak ketiga tadi. Pihak ketiga ada banyak, ada bank, misalnya bank lo sama Citibank gitu ya. Terus kartu kredit lo ada tulisannya Citibank, terus networknya Visa. Nah si cafe kan percaya, oh ini Visa, Citibank digesek, ntar duitnya pindah ke account gua. Itulah maksudnya kalau sentralisasi. Sentralisasi itu ada kelemahannya juga. Kelemahan itu misalnya, ya mungkin agak jarang ya, kalau sistem bank lo lagi down atau misalnya sistem networknya lagi down, berarti kan lo nggak bisa melakukan transaksi. Cuman kalau Visa atau Mastercard mungkin ya agak nggak mungkin atau jarang sekali lah dia down. Nah untuk mengerti bagaimana cara kerja blockchain, gue bawa contoh di sini adalah catatan pembayaran RT RW dengan mempercayai pihak tertentu. Di sini mempercayai si Pak Budi nih. Pak Budi ceritanya sebagai akuntan di RT ini. Jadi ada 15 rumah. Nah setiap ada, anggaplah iuran per bulan gitu, bulan November. Siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar, semua itu yang catat sih Pak Budi. Terus misalnya minggu ke depannya ada makan siang gitu. Terus si rumah A udah bayar, rumah B belum bayar, semua yang nyatat si Pak Budi. Nah, apa kelemahannya di sini? Si Pak Budi kan punya buku catatan pembayaran nih. Gimana kalau bukunya hilang? Atau misalnya dicuri lah gitu bukunya. Atau misalnya Pak Budi sakit, nggak bisa melanjutkan pekerjaannya, udah hilang, nggak ada yang nyatet. Atau bisa juga para pesertanya ada yang curang, kayak misalnya Ibu Ani gitu. Ibu Ani minjem duit dengan Ibu Wati. Nah si Ibu Ani karena dekat dengan Pak Budi, dia bilang, Pak Budi dihapus aja lah utang saya, kan kita deket nih, gampang lah. Nah jadi kemungkinan curang bisa lebih banyak gitu dibandingkan dengan misalnya RT yang sama menggunakan sistem blockchain. Blockchain itu kan distributed ledger, maksudnya itu adalah ledgernya adalah database yang tersebar. Nah di RT ini ada 8 rumah, 8 orang yang menjadi akuntannya. Jadi 8 catatan ini semuanya sama, identikal. Semua transaksi yang terjadi dicatat di semua buku ini. Gitu. Misalnya ada iuran per bulan. Terus si Ibu Ani belum bayar. Nah, kalau Ibu Ani mau curang, dia nggak bisa cuma datang ke catatan yang ini nih, yang ujung kiri atas, dia bilang, dihapus aja nama saya. Berarti kan baru satu nih yang dihapus, misalnya berhasil gitu ya. Tapi yang 7 lainnya masih menulis bahwa si Bu Ani itu utang. Jadi nggak bisa ya susah lah di hack gitu.
Kecuali si Bu Ani bisa menguasai lebih dari setengah. Ini kan ada 8 bukunya nih. Jadi kalau dia bisa kong kali kong sama 5 buku gitu, dirubah baru dia bisa. Cuman kan agak lebih susah. Kalau misalnya Bitcoin, minornya itu kan ada jutaan, ribuan atau jutaan, saya juga kurang tahu ya. Nah, harus menguasai lebih dari setengah gitu. Nah, si akuntan-akuntan ini nih kalau di Bitcoin dia adalah miner. Dia diberi imbalan atau diberi gaji berupa Bitcoin. Makanya nih gue taruh angka dolar di atas nih. Jadi para miner tersebut misalnya lu pun bisa jadi miner, gue pun bisa. Kalau gue mau, gue tinggal beli alatnya, gue setup, nah mining lah gue Bitcoin. Terus gue dikasih imbalan Bitcoin. Ini ada catatan terkait di sini, proof of work. Bitcoin itu menggunakan sistem proof of work. Jadi miner-miner itu mempunyai mesin yang bisa melakukan kalkulasi yang sangat sulit. Nah, yang bisa memecahkan kalkulasi itu dia yang akan dikasih imbalan oleh dalam bentuk Bitcoin. Kenapa mesinnya harus mahal, harus susah untuk menjadi miner dan mereka harus bayar listrik mahal? Ya emang sengaja dibuat susah karena kalau dibuat gampang semua orang bisa dan bisa rentan dihack kan. Kalau emang mahal jadi makin susah, makin aman gitu networknya. Ya moga-moga masuk akal penjelasannya. Nah, kalau kita aplikasikan penjelasan tadi ke kasus pembelian kopi di kafe nih ya. Anda sebagai pelanggan, Anda masuk ke kafe, Anda beli kopi, lalu Anda bayar dengan Bitcoin. Nah, catatan transaksi ini direkord di semua komputer-komputer Bitcoin itu yang tersebar di satu dunia gitu. Nah, cuman perlu dicatat kalau nggak salah di Indonesia tuh belum boleh ya pembayaran dengan Bitcoin. Semua harus menggunakan rupiah gitu. Nah, ini sifat kedua, transparan. Maksudnya apa sih kalau transparan? Ini kita ambil aja contoh Bitcoin. Kita bisa lihat berapa tingkat inflasi dan supply Bitcoin. Ini udah gue taruh linknya, nanti gue taruh di bawah juga. Ini dia nih. Controlled supply. Nih di website ini ditulis bahwa the number of bitcoins generated per block is set to decrease geometrically with a 50% reduction every 210,000 blocks or approximately 4 years. Jadi untuk setiap blok yang ditemukan, setiap blok baru, Bitcoin baru tuh dirilis, diciptakan gitu. Nah, setiap 4 tahun jumlah Bitcoin yang diciptakan menjadi setengahnya. Ini ada tabel ini di bawah kalau nggak salah. Jadi pada pertama kali waktu Bitcoin diciptakan di tahun 2009 kan belum ada blok nih. Nah, blok pertama Bitcoin itu di mining oleh Satoshi Nakamoto. Nah, pas blok 1 ini disebut juga Genesis block. Pas ada blok 1 ini 50 Bitcoin diciptakan. Nah, 4 tahun kemudian 2012 Bitcoin yang diciptakan setiap blok turun ke 25. 4 tahun kemudian 12,5. Jadi supply-nya itu jelas. Jadi misalnya 50 tahun ke depan kira-kira supply-nya berapa, itu semua tertulis gitu. Coba kalau dibandingkan dengan uang-uang seperti dolar gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Wah, kalau Amerika utang tinggal dicetak lagi, namanya quantitative easing, bailout tuh kan berarti kan supply-nya nambah, inflasi makin tinggi, nggak transparan gitu, nggak ada yang ngerti sifatnya kayak gimana. Kalau di Bitcoin, kalau lo developer, lo programmer, lo bisa ngeliat kodenya, semua tuh jelas. Ini ada juga grafiknya di website yang ini. Nah, ini ketahuan nih. Misalnya 2052 nih, berapa tuh? 30-an tahun lagi. Akan kelihatan Bitcoin supply-nya berapa, inflasi rate-nya berapa gitu. Karena semua ada tertulis di kodenya. Kalau blockchain itu umpamanya code is law. Jadi hukumnya itu ya udah tertulis, nggak bisa dirubah gitu. Itu inflasi dan supply untuk Bitcoin. Nah, ini contoh transparan yang kedua adalah daftar transaksi dan account balance. Kita ambil Ethereum. Ini
Ini website namanya etherscan.io. Dia ini adalah explorer untuk blockchain Ethereum. Di sini bisa ditulis, di sini tercatat blok-blok yang baru ditemukan, terus transaksi-transaksi yang baru terjadi gitu. Nah ini misalnya satu nih, gue klik aja contoh. Nah ini ada sebuah transaksi dari alamat ini ke alamat ini sebesar 0,1 Ether atau sekitar $30. Dan transaksi ini terjadi di blok nomor segini nih, yaitu sekitar 1113 blok sebelumnya. Jadi jelas nih, misalnya lo punya teman, lo mau transfer Ether ke teman lo, nggak bisa dia bohong kayak misalnya, oh enggak, gue nggak terima. Nah karena semua tertulis gitu. Lo tinggal ambil, ini namanya transaction hash, daftar transaksi lah. Lo tinggal buka di Block Explorer, kelihatan nanti dari alamat lo ke alamat dia, lo udah ngirim dan udah di confirm segini banyak blok gitu. Lo juga bisa ngelihat akunnya dia nih, misalnya lo ngirim ke sini, kita buka aja nih alamat yang ini. Kelihatan bahwa alamat ini dia mempunyai 0,099 Ether, $30, dia pun mempunyai token yang lain gitu. Cuman ya kita bahas ini di lain waktu. Ini adalah Golem ERC20 token, yaitu token yang dibangun di atas platform Ethereum. Tapi lain topik. Moga-moga jelas. Yang untuk transparan, tentu ada pengecualian, misalnya aja seperti Monero. Nah Monero itu adalah cryptocurrency lain, cuman dia privacy. Data-datanya itu disimpan. Ini kalau nggak salah ada nih linknya. Nah ini salah satu contoh transaksi Monero. Output totalnya semua confidential, fee-nya aja yang ketahuan. Transaction fee, ini dia confidential transaction. Amount-nya nggak dikasih tahu. Itulah sifat Monero. Yang ketiga, blockchain itu susah dihack atau hampir tidak mungkin. Ini gue kasih 2 contoh website. Ini blockchain.info/pools. Nah ini mencatat grup-grup miner yang bekerja untuk mengamankan sistem Bitcoin. Jadi mereka ini yang mencatat semua transaksi, memverifikasi. Kita lihat ini nomor 1 Endpool, nomor 2 BTC Top. Nah, kayak apa sih mining pool, mining farm itu? Ini kita lihat link berikutnya. Ini ada contohnya nih. Ini lo lihat nih. Ini adalah mining farm dari bitcoin.com. Jadi poolnya mereka nih, ada banyak nih. Nah sekarang lo bayangin gimana caranya lo mau ngehack jika yang mengamankan sistem Bitcoin itu sebanyak ini. Nah ini itu kan baru satu pool nih, kita lihat nih bitcoin.com, dia di mana posisinya. Ini dia. Segitu banyak pun dia hanya 0,7% hash powernya dari semuanya. Nah lo kalau mau menguasai lebih dari setengah, lo harus punya berapa mesin, mahal kan? Jadi gak masuk akal buat orang mencoba menghack Bitcoin, karena mahal banget. Jadi kalau lo udah punya kekuatan sebanyak ini, daripada lo ngehack, mendingan lo jadi miner, duit lo banyak gitu, lo dapat gaji Bitcoin. Itu susah dihack. Yang berikut, immutable, tidak bisa dibatalkan. Kalau kita lihat artinya blockchain adalah rantaian blok. Jadi setiap blok yang ditemukan itu mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Misalnya di bloknya Bitcoin gitu. Blok nomor segini 1, 2, 3, 4, 5, dia mencatat misalnya 1000 transaksi. Terus udah full bloknya. Lanjut ke blok berikutnya. Lanjut ke blok berikutnya. Lalu misalnya kita sekarang di blok 12.350. Lo mau membatalkan transaksi lo di blok nomor segini nih, 5 sebelumnya, 6 sebelumnya nih. Nah, ini catatan ini kan tersebar di ribuan atau mungkin jutaan komputer di dunia. Gimana caranya ngebatalin? Susah kan? Lu gimana lu ngehack jutaan komputer? Kayaknya tidak bisa dibatalkan. Tapi ada sebuah pengecualian nih, misalnya waktu Ethereum Classic hard fork. Nah pada waktu itu ada sebuah hacker yang mencuri Ether dari sebuah ICO. Nah para pemimpin Ethereum atau penemunya Ethereum termasuk Vitalik Buterin, nah mereka gak akan membiarkan si hacker ini mencuri segitu banyak Ether. Waktu itu dia nyolongnya
sekitar 15% dari semua peredaran Ether yang ada. Jadi bayangin dia punya kontrol yang sangat besar gitu. Nah, jadi para pemimpin Ethereum nggak membiarkan mereka bikin hard fork. Maksudnya adalah bercabang gitu. Oke, sistem yang lama kita nggak mau pakai, kita bikin sistem baru. Perubahannya adalah yang pencurian itu dibatalkan gitu. Jadi itu Ether nggak pernah lari kemana-mana. Nah, ada beberapa pihak miner yang nggak terima karena loh ini kan code is law, lo nggak bisa berubah gitu. Kalau blockchain udah terjadi itu nggak bisa dibatalkan. Jadi mereka yang nggak terima itu tetap di sistem Ethereum yang lama, nggak ikut hard forknya, makanya mereka di sistem itu disebut Ethereum Classic. Makanya ada dua, ada Ethereum dan Ethereum Classic. Sistem yang kelima adalah susah untuk dimatikan atau hampir tidak mungkin. Misalnya pemerintah atau bank gitu yang nggak suka dengan sistem blockchain atau misalnya Bitcoin. Gimana cara matiinnya? Gue pun juga bingung ngasih contohnya. Bisa sih, cuman ya nomor satu contohnya lo harus mematikan listrik di seluruh dunia. Jadi semua mining, semua node-nya itu turun, nggak jalan. Cuman kan agak ekstrim, nggak mungkin satu dunia listrik dimatiin. Atau juga mereka bisa mematikan sambungan internet seluruh dunia. Lagi-lagi agak ekstrim kan, nggak mungkin juga. Paling-paling yang mereka bisa lakukan itu adalah dipersulit perkembangannya. Kayak contohnya sebulan atau 2 bulan lalu di Cina itu dikabarkan bahwa exchange itu ilegal atau harus ditutup apa gimana gitu. Jadi kan para pengguna Bitcoin itu nggak bisa keluar masuk dari fiat atau dari uang Cina, apa tuh, yuan ya, yuan ke kripto atau kripto ke yuan dipersulit. Jadinya perkembangannya agak pelan. Tapi ya nggak stop juga karena para trader Cina akhirnya lari ke Korea atau ke Jepang, mereka trading di sana. Buktinya kan kayak trading di Jepang tuh langsung berkali-kali lipat sejak peristiwa itu. Atau misalnya yang keempat tuh peraturan atau larangan baru untuk menggunakan cryptocurrency. Kayak misalnya di Indonesia kan masih dilarang ya untuk transaksi dalam bentuk Bitcoin gitu. Jadi kan perkembangannya mungkin agak pelan di Indonesia kalau dibandingkan dengan di Jepang yang misalnya di sana itu transaksi Bitcoin itu legal dan udah mulai banyak gitu, lo beli apapun bisa pakai Bitcoin. Ya tentu saja perkembangan di sana lebih cepat. Jadi itulah penjelasan singkat blockchain dan cryptocurrency, moga-moga masuk akal. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanya di bawah di bagian komen. Gue akan coba menjawab. Nah, kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.